Hai Kemasos listener, welcome back di Kepo, Kemasos Podcast. Jadi di podcastnya Kemasos kali ini ada dua narasumber. Mungkin bisa diperkenalkan diri Kak. Ya, perkenalkan nama saya Hadi Siswa di Hamran. Sebagai Ketua Umum Kemasos Visipun Has periode 2023-2024. Kita ya Kak. Saya Ahmad Aditya Muhasabi, selaku Ketua 2 Kemasos Visipun Has periode 2023-2024 juga. Oke, jadi di podcast kali ini kita itu membahas soal hak atas kampus. Mau Kak bertanya dulu, menurut Kak apa itu hak atas kampus Kak? Oke, penjawab itu. Jadi ketika ditanya apa itu sebenarnya hak atas kampus, itu merujuk kepada seperangkat hak maupun kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa itu dari kampusnya itu sendiri. Jadi hak-hak ini itu bertujuan untuk memastikan agar mahasiswa ini betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya dia peroleh di kampus itu sendiri. Seperti itu. Menurut Kakak apa semua itu hak-hak mahasiswa di kampus? Ketika kita berbicara tentang apa saja yang kemudian menjadi hak mahasiswa di kampus itu, sebenarnya secara universal itu banyak teman-teman, seperti mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, kemudian keterbukaan akan informasi. Kalau boleh dilanjut, saya mau bahas dari aspek yang lebih luas terkait sebenarnya standar kualitas pendidikan tinggi itu seperti apa. Ada beberapa hal yang mau saya soroti, bahwa yang pertama itu adalah partisipasi pendidikan. Ya, pendidikan tinggi khususnya itu harus terbuka bagi khalayak umum. Kualitas pengajaran. Yang kedua itu terkait kualitas dari tenaga pendidik, dosen, dan sivitas akademika yang lain. Dan yang paling penting adalah kurikulum yang diajarkan di ruang kuliah, khususnya untuk mahasiswa. Dan aspek-aspek material seperti infrastruktur harus mendukung kenyamanan kalangan-kalangan sivitas akademika, baik yang akademika yang mempunyai kebutuhan khusus, disabilitas, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik dan layak. Begitu. Jadi menurut itu hak atas kampus berarti di mana kampus ini bisa dijangkau oleh semua golongan, mulai dari golongan menengah. Kan biasanya kampus itu identik sama golongan-golongan atas yang bisa berkuliah. Ya betul. Kalau mau dilihat dari pendidikan tinggi hari ini secara partisipasi pendidikan, bahwa angka partisipasi kasar per 2022 itu hanya sampai pada 30% dari angka partisipasi kasar atau usia 19 sampai 23 tahun di Indonesia. Perlu dilihat lebih lanjut lagi, 30% yang masuk di perguruan tinggi itu berasal dari kelas sosial ekonomi mana. Ternyata secara kuantitas 75% yang merasakan pendidikan tinggi itu kebanyakan berasal dari sosial ekonomi menengah sampai atas. Jadi kelas sosial ekonomi rendah, masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi, belum secara menyeluruh merasakan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Padahal pendidikan itu harus dirasakan oleh semua individu, harus dirasakan tanpa adanya status sosial ataupun status ekonomi tertentu dari seorang mahasiswa. Kalau boleh tahu Kak, kenapa diangkat isu hak atas kampus itu di periode kali ini tuh 2023 sampai 2024 nanti?
Iya, jadi berangkat dari apa yang sudah dijabarkan tadi, itu Badan Pengurus Kemasas Visip Unhas periode 2023-2024 saat ini itu kemudian mengangkat dan membentuk sebuah grand isu kepengurusan, yaitu hak atas kampus. Kenapa kemudian ini diangkat sebagai fokus kita dalam kegiatan-kegiatan kampus? Karena isu ini dianggap cukup dekat dan cukup relevan untuk kita kawal sebagai lembaga kemahasiswaan. Bagaimana kita memperjuangkan apa yang menjadi hak kita agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Apalagi sebenarnya banyak isu-isu yang beredar baik itu di internal maupun eksternal kampus. Kita tentunya sebagai lembaga kemahasiswaan, apalagi di skala lebih kecil di tingkat HMD, itu tidak mampu menjangkau semua hal itu. Makanya pada kepengurusan kali ini itu kami mengambil fokus terkait dengan hak atas kampus itu sendiri. Bagaimana ya Kak, kita lihat di kondisi kampus sekarang, hubungannya dengan mahasiswa berdasarkan hak-hak yang tadi sudah kita jabarkan, atau hak-haknya mahasiswa di kampus? Ya, kalau mau dikaitkan tentang bagaimana kondisi kita sebagai mahasiswa hari ini dengan ruang kampus, sebenarnya banyak aspek yang bisa dilihat dari kehidupan mahasiswa maupun sivitas akademika di kampus, dan beberapa permasalahan yang bisa dimunculkan dan bisa menjadi bahasan penting untuk melihat perlunya urgensi pembahasan ruang kampus ini secara lebih mendalam. Yang pertama itu adalah masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus. Ya, sebenarnya menelisik kebijakan-kebijakan hari ini banyak sebenarnya yang perlu dikritisi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus. Semisal pembatasan waktu studi 5 tahun, itu kan merupakan bentuk depolitisasi dan pendisiplinan bagi gerakan bagi mahasiswa, dan mengubah orientasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam melakukan kerja-kerja aktivisme dan bentuk keterlibatan sosialnya di masyarakat itu akan tereduksi, sehingga mahasiswa hari ini akan lebih condong dan fokus pada penyelesaian masa studinya. Sama posisi tenaga pendidik khususnya dosen dengan orientasi kampus sekarang dengan statusnya sebagai PTNBH, tenaga pendidik ini juga menjadi perhatian karena ada kerja yang lebih berat lagi untuk diselesaikan oleh dosen dan tenaga pendidik, karena ada dosen dan tenaga pendidik lain ibarat dalam wilayah PTNBH itu tenaga kerja kontrak. Jadi orientasi dosen dan tenaga pendidik juga berpindah dari mencerdaskan dan menjadi tempat transformasi keilmuan. Terus tuh Kak, kan kita ini tergabung di dalam suatu lembaga mahasiswa toh, menurut Tak tindakan seperti apa Ki yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hak Tak kembali sebagai mahasiswa dalam bentuk kelembagaan gitu? Iya, terkait itu sebenarnya apa yang kemudian menjadi tindakan yang harusnya diambil oleh lembaga kemahasiswaan adalah bagaimana kita membuka sebuah ruang komunikasi, berdialog dengan pihak birokrasi, kemudian menyampaikan aspirasi, apa yang kemudian menjadi keluhan, apa yang kemudian menjadi tuntutan dari mahasiswa terkait kebijakan-kebijakan ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh kampus itu sendiri. Ya, saya tambah, seharusnya secara struktural kelembagaan itu kampus melalui birokrasi maupun rektorat dalam mengeluarkan kebijakan harus berperspektif kesejahteraan seluruh sivitas akademika.
Dan yang lebih penting adalah bagaimana kampus ini menjadi ruang produksi pengetahuan yang ilmiah, karena kampus kan jadi tempat pertarungan wacana. Jadi tapi kalau mau melihat kebijakan yang keluar, kebanyakan agenda-agenda untuk stabilitas kampus. Jadi ruang kampus itu jadikan senetralitas mungkin supaya tidak ada bentuk pertarungan gagasan, ide, dan pihak kampus juga merasa tidak ada jadi ancaman, sehingga agenda-agenda depolitisasi kembali yang saya sebutkan awal selalu menjadi agenda kampus untuk terus mendisiplinkan mahasiswa secara kelembagaan maupun secara orientasi kemahasiswaan. Oh ya Kak, bagaimana menurut tak kebijakan-kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh kampus? Ya kalau mau mengkhususkan di Unhas, ada kecenderungan Unhas sebagai kampus PTNBH yang menurut saya kebanyakan menyasar ke mahasiswa dan sebenarnya merugikan juga mahasiswa. Sempat saya sebutkan tadi tentang pembatasan waktu studi, sama sebelum itu ada juga kebijakan tentang kenaikan biaya pendidikan tinggi, penggolongan bertambah, juga biaya tiap golongan ikut bertambah. Itu memberatkan bagi mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi, dan itu menjadi hambatan pertama dan yang paling utama orang untuk mengakses pendidikan tinggi. Yang kedua adalah semakin masifnya pemberlakuan jam malam, bukan cuma di Unhas, tapi orientasi pemberlakuan kebijakan jam malam ini terjadi pada kampus-kampus lain, bahwa upaya untuk mereduksi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan membatasi gerak-gerak mahasiswa, khususnya organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan sumber dayanya dan memperlihatkan juga wilayah kampus ini istilahnya dia kampus hendak mencegah aktivisme mahasiswa menggunakan jam malam itu sebagai waktu untuk waktu yang paling efektif bagi mahasiswa untuk melaksanakan atau melancarkan gerakan-gerakan yang menentang. Jadi kebijakan-kebijakan jam malam ini menjadi menurutku adalah kebijakan yang seolah membatasi gerak-gerak mahasiswa secara utuh, karena kan di waktu pagi sampai sore kita disibukkan oleh kuliah yang padat toh. Di jam malam seharusnya kita luangkan waktu untuk berorganisasi misalnya, kita malah dibatasi di kampus. Ada batasan waktu untuk kita berkegiatan. Menurutku itu ya. Bagaimana Kak dengan ini kegiatan jam malam? Apakah mengganggu Jam Prokerta Kak? Iya, kalau ditanya mengganggu ya mengganggu, seperti yang disampaikan tadi oleh staf ketua 2 bahwa di siang hari sampai sore hari kita disibukkan dengan jadwal kuliah yang padat, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasional maupun konsolidasi untuk melakukan sebuah kegiatan itu jadi terhambat, karena yang di awal-awal malam itu kita udah dihadapkan pada pihak keamanan dan seolah-olah kita adalah macam pengganggu ya, bisa jadi karena kita dibentrokkan dengan pihak security atau apapun itu, dan itu mengganggu jadwal perencanaan maupun pelaksanaan dari program kerja yang sudah disusun sebelumnya. Rapat-rapat juga biasanya tuh Kak, ya, kayak rapat yang seharusnya bisa cepat pengambilan keputusannya tapi ditunda-tunda terus rapatnya karena terpotong-potong dengan jam malam. Ya betul. Terus tuh Kak, menurut Tak ada nggak sih sangkut pautnya kebijakan yang dikeluarkan sama kampus dengan statusnya kampus itu sebagai PTNBH? Ya bisa jadi
ini adalah efek atau implikasi logis dari PTNBH itu sendiri. Kan secara sederhana bahwa PTNBH ini di mana kampus itu diberikan otoritas untuk mengelola entah itu kegiatan yang sifatnya akademik maupun non akademik. Jadi regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang kemudian timbul itu bisa saja ada sangkut pautnya dengan status kampus sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Boleh saya tambah? Iya. Saya mau tambah sedikit bahwa kecenderungan kampus kan lagi-lagi dia tidak terlepas pada agenda yang lebih besar yang namanya paradigma neoliberalisme yang menghadirkan status kampus PTNBH dalam wilayah Indonesia disebut otonomi kampus. Ada kecenderungan kampus digunakan sebagai yang harusnya produksi pengetahuan untuk mencerdaskan, tapi diplesetkan untuk produksi pengetahuan demi kepentingan akumulasi kapital. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan itu harus menghasilkan profit dan implikasi juga PTNBH bahwa PTNBH ini berlaku di beberapa kampus adalah untuk mereduksi peran negara sebagai penanggung jawab dalam pendidikan dan secara anggaran meminimalisir anggaran pendapatan dan belanja negara untuk fasilitas publik khususnya pendidikan tinggi. Ada beberapa krisis yang terjadi ketika pemberlakuan PTNBH itu dilakukan terjadi di pendidikan tinggi. Pertama adalah krisis hegemoni. Krisis hegemoni adalah teman-teman pasti lihat bisnis-bisnis yang masuk di wilayah kampus. Ada banyak bisnis yang masuk, proyek swasta masuk di dalam kampus. Kedua adalah krisis orientasi. Universitas sebagai lembaga sosial harusnya memiliki fungsi sosial mencerdaskan manusia melalui pendidikan, itu malah kurang jadinya karena lebih pada kepentingan kapital. Yang ketiga adalah krisis legitimasi. Jadinya kampus ini tidak benar-benar mau menjadikan dirinya sebagai ruang akademis, produksi pengetahuan yang utuh untuk mahasiswa yang lebih khusus, dan lebih menjadikan mahasiswa sebagai bukan mahasiswa sebagai konsumen, tapi dia juga produsen kepentingan kampus, dan lagi-lagi itu menurutku demi laba bagi segelintir orang. Kalau saya begitu. Kalau begitu paling Kak, menurut Tak siapa yang salah ini? Sistem PTNBH-nya atau kampusnya dalam menafsirkan atau melaksanakan si PTNBH-nya ini sendiri? Ya, kalau menurutku wacana PTNBH ini lebih kompleks karena dia menyangkut agenda global. Karena PTNBH hadir akibat paradigma neoliberalisme dan ada kepentingan global dari organisasi global juga, WTO World Trade Organization, yang memiliki agenda GATS, General Agreement Trade in Service, atau kebijakan perdagangan di bidang jasa yang memasukkan pendidikan sebagai area bisnis. Begitu. Jadi mengharuskan pendidikan tinggi itu harus mengubah orientasinya. Jadi secara kelembagaan merubah universitas dari public university menjadi corporate university demi kepentingan kapital, dan juga dari universitas sebagai public goods, sesuatu yang baik, berubah menjadi private good. Jadi orang-orang tertentu yang merasakan kebermanfaatan universitas. Kalau mau dari pertanyaannya tadi, kalau mau lihat siapa yang salah, seharusnya kita kembalikan ini pada ranah yang lebih kompleks, yaitu ada sistem yang mengatur pola-pola relasi antara pendidikan, pasar khususnya, dan negara juga. Jadi ada 3 relasi tripartit: pasar, negara, dan pendidikan tinggi. Oh iya, mau Kak juga tanya ini Kak,
kan tadi sudah Ki bahas-bahas soal PTNBH toh, dan Unhas juga kita ketahui masuk Ki pakai Ki sistem sebagai kampus PTNBH. Nah, kalau menurut toh itu bagaimana kita melihat Unhas Ki saat ini sebagai statusnya toh sebagai kampus PTNBH, apakah terjadi komersialisasi di dalamnya? Iya, mungkin sebelum menjawab itu, saya ingin memaparkan dulu sedikit berbagai konsekuensi logis yang akan timbul akibat dari PTNBH itu sendiri. Setidak-tidaknya ada 5 berdasarkan penelusuran literatur yang saya baca. Yang pertama itu, ketika kampus diberikan otonomi dalam menyelenggarakan kegiatannya, itu bakalan mereduksi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat mencerdaskan seluruh bangsa. Jadi hal ini tentunya bakalan membatasi orang-orang dengan status ekonomi ke bawah untuk mengakses pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bakalan memposisikan modal sebagai mitra utama penyelenggaraan pendidikan. Jadi dalam menyelenggarakan pendidikannya itu dibutuhkan banyak biaya, karena kampus secara otonom diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur keuangannya sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga, bakalan memberatkan masyarakat dan peserta didik, khususnya akses bagi orang miskin dan yang kurang berprestasi. Jadi memang dalam sebuah kampus itu terdapat banyak beasiswa kan. Iya. Tapi tidak jarang atau pada umumnya itu beasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tapi memiliki prestasi. Iya. Lalu bagaimana kabarnya dengan orang-orang yang sudah tidak mampu secara ekonomi dan juga memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan intelektual? Lalu mau kemana ke mereka? Justru kampus atau pendidikan tinggi harus mampu memberikan wadah untuk mereka-mereka tersebut. Itu. Bahkan biasanya beasiswa itu nyasar Ki Kak Dik. Nah, itu dia poinnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah itu menyebabkan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Jadi mahasiswa sebagai konsumen dari pendidikan tinggi itu sendiri itu diberikan beban ganda, di mana dia juga harus menyokong terselenggaranya pendidikan di perguruan tinggi dengan UKT yang diberatkan kepada mereka. Itu sih kalau saya. Ya, saya mau tambah sedikit. Secara kuantitas dilihat dari mana kampus mendapat biaya, lagi-lagi dana masyarakat menjadi yang paling besar menyumbang terselenggaranya pendidikan tinggi universitas. Itu kalau maaf kalau data saya salah, 70% itu dari 70-75% itu berasal dari dana masyarakat, yaitu uang kuliah tunggal dari mahasiswa yang dibayarkan setiap semester. Padahal harusnya negara memiliki kewajiban untuk membiayai secara penuh pendidikan tinggi supaya akses itu terbuka untuk masyarakat umum toh. Di situ saja kita bisa lihat bagaimana beban mahasiswa yang dipikulnya sendiri untuk mengakses pendidikan, dan negara abai di bagian yang paling menurut saya adalah urgensi paling penting untuk menyelesaikan masalah keterbatasan akses pendidikan tinggi. Jadi pernah Kak lihat itu gambar meme di Instagram yang kalau cuma baca buku Ki, yang ada tembok-tembok tingginya. Oke. Yang kalau cuma baca buku Ki berapa persen Ki lihat kehidupan, yang kalau cuma berdiri Ki di atasnya uang berapa persen. Jadi harus Ki ini seimbang uang sama buku supaya bisa Ki lihat masa depan yang cerah. Iya. Gitu. Terbukti nih sekarang kita di meme yang sangat filosofis. Oke Kak, jadi begitu bincang-bincangnya kita hari ini soal Hak Atas Kampus. See you on the next podcast.